dalam kurun waktu yang sangat singkat, cepat menyebar, dan hingga saat ini sudah mencapai 27 provinsi tertular. Kecuali Nah, NTT. Kita bersyukur sampai hari ini NTT belum. Nah, itu pun belum zona hijau bukan karena anugerah atau karena kebetulan, Ya. tapi itu adalah upaya-upaya kita semua, teman-teman di karantina, pejabat personal yang di lapangan untuk menjaga. Karena produk-produk ini nggak bisa dimakan oleh manusia. Atau Dilarang, dilarang ya? dari zona merah untuk dikeluarkan di lalu lintas kan. Dilarang. Jadi itu daerah itu pasti akan diisolasi untuk kita lakukan upaya-upaya pengendaliannya. Pengendalian virus. Halo kawan baper, bertemu lagi dalam Baper Podcast, Omong Pertanian Peternakan. Hari ini kita kedatangan tamu dari Balai Karantina Kelas 1 Kupang Kementerian Pertanian, yaitu Kepala Balai Dr. Hewan Julius Umbu Hunggar. Halo, selamat siang Pak Julius. Selamat siang Mbak Fitri. Bagaimana kabarnya Pak? Kabarnya baik. Wah, luar biasa. Nah, Bapak kan ini bekerja di Balai Karantina Kelas 1 Kupang ya. Sebenarnya apa sih peran, fungsi, dan tugas dari Balai Karantina Kelas 1 Kupang ini Pak? Ya, tugas dan fungsi dari Balai Karantina Pertanian Mbak Fitri itu ya yang terkait dengan implementasi dari Undang-Undang Nomor 19. Undang-Undang 21 2019 tentang karantina hewan tumbuhan. Ya. Itu untuk mencegah masuk ataupun keluar, Masuk dan keluar, ataupun menyebarnya dalam negeri terhadap hama penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan. Masuk ya. itu dalam artian impor, keluar impor, itu ekspor. Ya. Terus menyebar dalam negeri. Ya. Jadi itulah tugas dan fungsi dari Balai Karantina Kelas 1 Kupang. Nah, kan karantina ini tadi Bapak bilang menyebutkan bahwa karantina ini kerjanya untuk menjaga ya, menjaga untuk suatu wilayah. Sebenarnya wilayah kerja dari Balai Karantina ini di mana aja Pak? Kelas 1 Kupang ini. Jadi di Provinsi NTT ini ada 2 unit pelaksana teknis. Ya. Yang pertama stasiun karantina pertanian kelas 2 Ende. Di Ende ya. Itu meliputi Pulau Flores dan Lembata. Ya. Yang kedua adalah Balai Karantina Pertanian kelas 1. Pertanian kelas 1. Kupang meliputi Pulau Alor, Timor, Rote, Sabu dan Sumba. Ini semua yang berbatasan ya Pak. Ya. Wilayah kerja ini semua yang berbatasan. Oke. Nah, kan tadi Bapak bilang menyebutkan bahwa ada produk-produk peternakan yang masuk ke wilayah kerjanya gitu kan Pak. Berarti karantina ini yang bekerja untuk mengawasinya. Nah, kalau kita mendengar belakangan ini ada masalah tentang penyakit mulut dan kuku, PMK ya Pak, sejak tahun Mei 2022 sedang marak nih di Indonesia. Ya. Sebenarnya apa sih sebenarnya penyakit mulut dan kuku ini Pak? Penyakit mulut dan kuku ini kan yang disebabkan oleh virus. Ada ternak hewan berkuku belah. Hewan yang hanya berkuku belah. Seperti misalnya sapi, kambing, domba, kerbau. Ya. Babi juga masuk di dalamnya. Pokoknya lah hewan-hewan yang berkuku belah. Itu dia menyerang ke situ. Ya. Dan tingkat mortalitasnya rendah, tapi tingkat kesakitannya cukup tinggi. Ya. Kemudian ciri-ciri dari penyakit itu terkena PMK itu bagaimana kalau Pak? PMK itu pertama namanya penyakit mulut dan kuku. Iya. Berarti yang menciri spesifiknya di mulut itu yang pertama adalah lisi-lisi, luka-luka. Pada bibir, pada mulutnya. Iya. Terus mengeluarkan lendir yang berlebihan, air liur yang berlebihan, yang namanya hipersalivasi. Terus kukunya juga nanti ada lisi-lisi dan luka di celah-celahnya. Itu salah satu ciri yang dari spesifik ternak yang terkena PMK. Dengan tadi pada mulutnya yang luka, lisi-lisi sama hipersalivasi menyebabkan sapi ini atau hewan yang terkena PMK agak kesulitan untuk makan, bahkan cenderung tidak makan dan minum. Iya. Terus di celah-celah kaki pun luka yang berlanjut
dia akan terjadi kelumpuhan, susah untuk berdiri, jadi tidur terus gitu Oh ya. iya. Tingkat Berarti ini kesakitan. yang menyebabkan jadi virus itu tetap bertahan di situ dan bisa Bertahan di menyebar situ, ya. ya. Nah, dari data yang kami temukan, Pak, bahwa NTT ini ternyata katanya masih zona hijau ya untuk kasus virus PMK. Kenapa kita bisa disebut sebagai zona hijau, Pak? Jadi kalau kita lihat awalnya kejadian virus Yap, wabah PMK itu awal Mei Mei di Jawa Timur. 2022. Hanya 3 kabupaten, terus di Aceh ada satu, Aceh Tamiang, satu kabupaten. Tapi dalam kurun waktu yang sangat singkat, cepat menyebar, dan hingga saat ini sudah mencapai 27 provinsi tertular. Kecuali Nah, NTT. Kita bersyukur sampai hari ini NTT belum. belum. Nah, itu pun belum zona hijau bukan karena anugerah atau karena kebetulan, Ya. tapi itu adalah upaya-upaya kita semua, teman-teman di karantina, pejabat fungsional yang di lapangan untuk menjaga. Disinilah peran dari karantina Peran itu karantina sesungguhnya itu ya, Pak. sendiri. Iya, Menjaga agar penyakit itu tidak masuk ke wilayah kita. NTT Ya. jadi tidak masuk itu ya melalui media pembawa tadi, hewan maupun produknya. Hewan dan Dan produk. Jadi produknya. hewan hidup dan produknya. Produknya. Hewan mati juga bisa. Hewan mati juga bisa, semua pokoknya yang terkait dengan hewan-hewan tadi rentan PMK. Tentang PMK. Nah, apa sih keuntungan kita, Pak? Kan kita zona hijau nih. Apa keuntungan kita sebagai zona hijau dari kasus virus PMK ini? Jadi kalau zona hijau, pertama bahwa dari aspek produksi ya, aspek produksi itu tidak terganggu. Ya, Karena memang lingkungan budidayanya sehat, bersih dari penyakit PMK. ya. Dengan demikian, produksi dan produktivitasnya terus akan meningkat. Gitu. Terus yang kedua, dalam hal pemasaran, tidak ada kendala. Karena apa? Karena hewan atau produk dari zona hijau itu bisa dibawa kemana-mana. Tetap bisa disalurkan Iya, ke sampai luar ke ya, zona Pak. merah, Zona kemana merah itu juga, ya. bisa kita bawa ke sana. Tidak ada larangan gitu ya, yang terkait dengan zona hijau. Ya. Nah, berarti ada dong kerugian-kerugian kalau misalnya satu wilayah itu terkena zona merah. Iya. Sebenarnya apa saja kerugiannya, Pak? Selain harus tidak bisa mengimpor produk atau ternaknya ke wilayah lain, selain itu apa lagi, Pak? Kalau zona merah, Zona merah. kalau seandainya kita jadi zona merah, itu yang pertama bahwa tentunya akan terganggu budidayanya. Budidayanya ya yang pertama ya. Itu akan banyak sekali, misalnya susu, produk susu akan mengalami penurunan produksi hingga 40% misalnya. Terus ternak kita gemukkan, tidak gemuk-gemuk juga gitu. Terus yang berikutnya, dengan demikian produksi dan produktivitasnya akan menurun. Terus selanjutnya pemasaran. Pemasarannya juga. Kita misalnya daerah surplus ternak, walaupun ternaknya ada banyak, tidak bisa kita kirim kemana-mana juga. Karena produk-produk ini nggak bisa dimakan oleh manusia. Atau Dilarang, bisa dilarang ya. dari zona merah untuk dikeluarkan di lalu lintas. Kan? Dilarang. Jadi itu daerah itu pasti akan diisolasi untuk kita lakukan upaya-upaya pengendaliannya. Pengendalian virus ini. Nah itu, jadi itu kerugian yang kedua. Jadi misalnya setiap tahun kita keluarkan 100.000 ternak dari NTT. Ya. Kemarin sudah 93.000. Kalau kita zona merah tidak akan mencapai target itu. Kalaupun dipaksakan mengirim dengan pertimbangan lain, persyaratannya sangat Banyak. banyak. Nah itu dari aspek Pemasaran. Terus dari aspek ekonomi Ya. pasti rugi. Salah satunya misalnya kita kan 80% masyarakat pedesaan kan hidup dengan beternak. Iya. Ada yang 1-2 ekor kambing, ada babi, sapi dan sebagainya. Dan selama ini orang menyekolahkan anak itu dari jual hewan-hewan itu untuk bayar SPP gitu. Jadi kalau andainya zona merah, mereka jual kemana? Ya. Dampaknya ke pendidikan anak. Anak-anak itu tidak bisa sekolah. Jadi semuanya terkait ya, Pak. Jadi semua, jadi itu yang saya katakan efek domino, Ya, benar. multi efek. Multi efek.
eh sebenarnya kan kita ini kan wilayah zona hijau. Tingkat resiko kita di NTT ini untuk terkena PMK pasti ada kan Pak? Seberapa besar sih tingkat resiko NTT ini bisa terkena PMK itu? Ya, kalau kita lihat dari peta penyebaran penyakit PMK sekarang, tingkat risiko untuk NTT itu sangat tinggi. Sangat tinggi ya? Kenapa saya katakan sangat tinggi? Karena kita dikelilingi oleh daerah-daerah yang sudah zona merah, Ya. seperti Sulawesi Selatan, Sumbawa, Lombok, Bali, dan bahkan Pulau Jawa. Ya. Pulau Jawa ini kan sebagai pemasok utama produk kita sebenarnya, seperti sosis dan sebagainya yang ke NTT sampai ke NTT. pentolan Bakso. bakso gitu ya masuk. Ya. Nah itu kan produk-produk dari zona merah yang saat ini masih terjadi outbreak, wabah, dan virusnya juga lagi ganas-ganasnya bergejolak gitu loh. Tinggal menunggu mencari mangsa yang baru kan Iya, gitu ya. benar. Mungkin sasarannya NTT, NTT. makanya itulah kita upayakan penjagaan pengawasan yang masif semua di entry point. Oke. Upayanya kan penjagaan yang masif oleh Balai Karantina Kelas 1 Kupang ini. Apa sih upaya masif itu Pak? Bisa disebutkan nggak Pak? Jadi upaya ini? masif itu kita pastikan alat angkut misalnya pesawat, Alat angkutnya. angkutnya kapal laut atau di PLBN Iya. perbatasan lintas antar negara itu alat angkut daratnya, Iya. trek sama yang lainnya gitu loh. Kita pastikan bahwa apakah ada produk yang ada di situ atau hewan rentan PMK yang dibawa gitu loh. Kita pastikan dengan cara bagaimana caranya, taktik, strategi yang sudah kita buat. Kita pastikan kalau ada berarti kita lakukan penahanan, kita upayakan penolakan, dan apabila tidak dilakukan upaya penolakan ya kita lakukan pemusnahan gitu. Pemusnahan. Ya. Oke. Apakah ada peraturan yang pasti untuk pengendalian PMK ini sendiri Pak? Jadi kalau aturan itu kita rujuk mulai dari undang-undang Undang-undang nomor 21 tahun 2019. Jadi kita rujuk dari situ, ya itu tadi yang saya katakan, peran karantina itu untuk mencegah masuknya HPHK dan OPTK dari luar negeri, Ya. keluarnya HPHK dan OPTK ke luar negeri, dan mencegah menyebarnya hama penyakit hewan dan organisme penggangguan di dalam negeri. Berarti satu area ke area lain, dari satu pulau ke pulau lain. Iya. Itu Dan ini aturannya. ada aturannya. Terus nanti ada lagi aturan yang lebih spesifik. Itu seperti ada edaran dari Kepala Badan Karantina. Terus yang berikut dari Satgas PMK. Satgas PMK. PMK dari BNPB RI itu nomor 8. Terus yang terakhir yang spesifikasi daerah itu adalah instruksi gubernur nomor 22. Itu melarang betul, tidak untuk boleh masuk ternak dan produk-produk ternak produknya, jadi yang ditutup terkena benar, PMK. ditutup NTT itu. Tapi aturan gubernur itu masih fleksibel. Yang dibolehkan adalah susu bayi dan manula. Oh iya, karena yang sangat-sangat membutuhkan. Itu sangat membutuhkan dan berdampak pada stunting kalau tidak. Ya. Nah Pak, karena kan kalau PMK ini kita nggak akan bisa menjadi zona hijau terus-terusan kalau misalnya hanya balai karantina saja yang bekerja. Kita juga mau masyarakat, seluruh kawan baper di sini juga ikut mencegah PMK ini. Nah, tolong Bapak bisa memberikan himbauan kepada masyarakat NTT khususnya dan seluruh masyarakat Indonesia di sini untuk kita sama-sama menjaga wilayah kita dari penyakit virus dari PMK ini sendiri, Pak. Jadi memang mungkin saya cerita sedikit ya, terkait apa yang kita lakukan tadi sebelum masuk ke himbauan. Jadi yang pertama bahwa kita menyadari bahwa karantina itu sebenarnya kurang dalam hal SDM dan lainnya untuk kita melakukan pengawasan di 21 titik di NTT. Di NTT ya, 21 titik. Keterbatasan SDM dan sebagainya.
menyadari itu, yang pertama kita lakukan koordinasi. Ya. Jadi itu yang namanya pentahelix kita. Pentahelix. Pertama kita koordinasi dengan pemerintah Pemerintah instansi daerah. yang terkait. Oh, instansi yang terkait. Ada pemerintah daerah, ada TNI, ada Polri, ada instansi terkait di pelabuhan seperti KP3, KSOP, Pelindo dan sebagainya. Demikian di bandara. Terus ada juga gugus tugas yang kita bikin di provinsi maupun Gugus tugas khusus untuk iya. PMK ini. Jadi secara rutin kita lakukan patroli bersama, melibatkan unsur-unsur yang ini di pelabuhan. Di pelabuhan, di bandara, Dan termasuk di PLBN. perbatasan. Ya. Terus yang kedua akademisi. Akademisi juga ikut. Akademisi itu kita pertama sebagai referensi kita bertanya tentang yang terkait dengan epidemiologi penyakit, karakteristik dari virus dan pola penyebarannya. Nah, dari masukan-masukan dari perguruan tinggi inilah, di samping yang kami juga dalami, kita putuskan bahwa NTT ini harus kita terapkan zero risk, nol resiko. No risk. Nol resiko. Ya. Zero. Jadi kita melarang tadi itu, yaitu yang namanya zero, yang diperkuat oleh peraturan instruksi dari gubernur nomor 2. Terus yang berikutnya pelaku usaha. Jadi kita membuat aturan, ada aturannya. Berarti mengganggu zona nyamannya Pelaku usaha. Kita panggil, kita bicara. Ini ada aturannya, ini ada wabah, kita harus lindungi NTT seperti ini. Jadi kita mohon kiranya dipending dulu memasukkan produk-produk ini yang nanti berdampak pada peternakan kita, yang notabene ada 80% adalah peternak di pedesaan. Ini kan bukan larangan selamanya, ini hanya sementara sambil kita pantau penyakit. Jadi nanti kalau statusnya dari outbreak sudah menjadi endemik. Nah itu kita kaji kembali aturan ini. Nah untuk mencapai endemik itu ya salah satunya adalah cakupan vaksinasi minimum 80%. Sekarang saya lihat di Jawa Timur udah sekitar 40-an, mungkin hampir 50%. Itu yang dengan perguruan tinggi ya, akademisi, dengan pelaku usaha, terus ke masyarakat. Kita juga undang komunitas-komunitas yang ada di masyarakat, seperti Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, Perhimpunan Pengusaha juga kita undang, semua banyak. Jadi kita bicara, kita sharing, ya toh, kita minta partisipasi gimana kontribusinya terhadap hal ini. Sering kita lakukan dalam bentuk coffee morning dan sebagainya. Terus yang terakhir media juga kita rangkul. Nah ini salah satu Pak. Salah satu media. Media kita yang sekarang kita ada TVRI, ada apa segala, termasuk media cetak, medsos dan sebagainya, untuk menyampaikan pesan-pesan tentang upaya kita bagaimana mencegah PMK ini tidak masuk ke NTT, dan ada himbauan kepada masyarakat, memberitahu untuk kesadaran mereka. Jadi yang terkait tadi dengan himbauan kepada masyarakat, yang pertama memang ada partisipasi masyarakat dalam hal ini bagaimana kita patuhi aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi aturan ini sebenarnya maksudnya positif, bukan untuk mengganggu usaha gitu ya. Terus yang kedua, masyarakat kita pun kalau ingin mengkonsumsi produk ternak, saya rasa di sini banyak kok. Iya. Kan kita berlebihan, kan kita supply. Lumbung ya. Kita itu supply. Gitu. Di pinggir-pinggir jalan itu banyak yang jual daging. Gitu. Di pasar juga banyak dan sebagainya. Kita konsumsilah yang ada di sini. Kita. Kalau misal produk seperti es krim dan sebagainya untuk sementara dilarang, kayak Yakult itu kan makanan pilihan. Maksudnya kalau tidak makan itu pun tidak sakit kan gitu ya. Tapi yang utama itu yang sumber protein itu kan sudah tersedia. Saking banyaknya sampai kita kirim ke mana-mana. Sampai ke Sumatera, malah ke Pekanbaru. Untung aja belum sampai di Mandeling sana. Iya, belum sampai di Medan ya Pak. Di Medan. Suatu waktu pasti. Ya semoga ya. Kan di sana kan sudah zona merah juga. Iya, di sana juga zona merah. Nah, pertanyaan terakhir Pak. Pertanyaan terakhir sebelum kita menutup podcast kita ini. Apakah Bapak optimis kalau NTT ini
terus-terusan akan zona hijau dari virus PMK ini, Pak? Kalau saya lihat dari pola pengawasan yang masif saat ini, terus koordinasi tadi pentahelix yang kita lakukan itu, kita konsisten dengan itu. Saya optimis bahwa NTT akan tetap bebas PMK. Kalau perlu selama-lamanya. Kenapa? Saya juga optimis pasti di zona merah ini tidak selamanya juga wabah. Benar. Pasti akan terkendali karena ada vaksinasi terus yang berjalan, terus kasusnya juga sudah menurun, melemah. Nah, saatnya nanti akan bebas juga saya rasa gitu loh. Jadi saya optimis tetap Zona hijau. Oke, terima kasih buat Bapak Julius Umbuhunggar yang sudah memberikan edukasi kepada kita kawan baper tentang virus PMK ini dan apa saja upaya-upaya dari Balai Karantina Pertanian kelas 1 Kupang untuk mencegah dari virus PMK ini masuk ke wilayah NTT ini. Semoga ilmu ini bermanfaat buat kawan baper seluruhnya. Nah, kawan baper jangan lupa untuk tetap menjaga kondisi Nusa Tenggara Timur kita ini tetap bebas dari PMK dengan mengikuti aturan-aturan dari pemerintah, khususnya dari Balai Karantina kelas 1 Kupang. Kawan baper, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel kita di BPPB Kupang Media. Sampai bertemu di podcast Baper, Omong Pertanian Peternakan di episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.